Oke, langsung header, header. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, tidak ingin skuad Garuda dipandang remeh. Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan pasukan Shin Tae-yong kali ini tidak dipandang remeh. Jepang, Arab Saudi, Cina, Bahrain dan Australia siap menjegal langkah Garuda. Secara posisi di ranking FIFA, Indonesia tentu jadi kuda hitam di turnamen ini. Namun, dengan penampilan apik mereka di putaran kedua lalu, diprediksi akan banyak kejutan yang terjadi. Jay Itzes menjelaskan, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar. Tentunya, misi ini tidak akan mudah karena lawan yang dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini akan jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kelasnya. Dua laga awal melawan Arab Saudi dan Australia akan sangat menentukan langkah mereka selanjutnya. Pertandingan ini akan digelar pada 6 dan 10 September mendatang. Pemain Venezia FC ini saat ini dalam kondisi yang fit. Dia sempat ditarik keluar saat timnya bertanding melawan Fiorentina pada hari Minggu lalu. Namun, cedera ini tidak terlalu serius dan Itzes sudah bisa kembali ke lapangan. Laga tersebut juga menjadi sejarah karena dia adalah orang Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Usai penantian panjang, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong merilis skuad final untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 26 pemain dipanggil melalui cara yang berbeda, yakni video panjang yang diunggah melalui akun Timnas Indonesia pada Kamis, 29 Agustus 2024. Video tersebut berlatarkan ruang ganti Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Tae-yong menyebut banyak hal yang dia berbagi bersama para pemainnya. Setiap nama jersey pemain pun satu-satu disorot dalam video berdurasi 3 menit tersebut. Kejutan pun datang dengan kehadiran nama Nadeo Argawinata dan Martin Paes yang masuk untuk menggantikan Yakob dan Yance Sayuri yang dicoret. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, skuad akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024. Pemain Fulham Kenny Tete bakal memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Asumsi ini muncul karena pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lantas, apakah Kenny Tete bakal menjadi bagian dari gerbong pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada September 2024? Pemain sepak bola Kenny Tete tidak memenuhi syarat memperkuat Timnas Indonesia sekalipun sang ibu berasal dari tanah air. Hal itu karena Kenny Tete sudah mencatatkan 14 caps bersama Timnas Belanda senior. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior, takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain. Kenny Tete yang kini berusia 28 tahun, mencatatkan debut bersama Timnas Belanda senior pada 2015. Saat itu, pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan ini mentas selama 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 10 Oktober 2015. Setelah itu, Kenny Tete dipanggil Timnas Belanda untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia, Piala Eropa hingga laga uji coba. Aksi terakhir Kenny Tete bersama Timnas Belanda tersaji pada 24 Maret 2021 saat Belanda kalah 2-4 dari Turki di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Pemain sepak bola asing, Jairo Riedewald memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa, 27 Agustus 2024. Jairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 caps bersama Timnas Belanda. Merujuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih eligible untuk membela Timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Jairo sendiri sempat bermain untuk Timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa.
Laga tipe A yang dimaksud adalah Piala Eropa, Piala Asia, Piala Dunia dan sebagainya. Saat ini PSSI sedang mengupayakan proses naturalisasi bagi 3 pemain naturalisasi dari Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumornya PSSI akan mengumumkan pemain naturalisasi baru asal Eropa di bulan September yang akan datang. Hal ini juga disampaikan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga pada channel YouTube pribadinya. Nama-nama yang tengah dalam proses naturalisasi ini adalah Mauro Zijostra, Ulater H.R. Romeni, dan Tristan Goejer. Ketiganya diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat tim dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional mendatang. Mauro Zijostra, seorang bek asal Belanda, menjadi salah satu pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Mauro telah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia dan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dengan fisik tangguhnya, Mauro diharapkan bisa menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong dipastikan memanggil 3 nama baru yang sempat absen dari timnas Indonesia. Pertandingan perdana timnas Indonesia adalah menghadapi Arab Saudi yang dimainkan pada 6 September 2024. Jelang laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong sudah mempersiapkan skuad timnas Indonesia dengan memanggil para pemain pilihannya. Menariknya, dari daftar pemain yang ada terdapat sejumlah wajah baru yang dulu sempat absen dari skuad timnas Indonesia dan kini mendapat kesempatan kembali, serta pemain keturunan yang berpotensi debut bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Namun sayangnya, sejauh ini belum ada nama Elkan Bagot yang dipanggil Shin Tae-yong. Telah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, pada 18 Agustus 2024 lalu. Namun, debutnya baru bisa dilakoni di laga kontra Australia. Meski belum bisa memperkuat timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi, namun kehadiran Martin Paes jelas membuat lini belakang skuad Garuda kian kokoh. Secara statistik, penampilan Martin Paes terbilang sangat tangguh musim ini dengan torehkan 105 kali penyelamatan di kasta teratas Liga Amerika. Saat ini PSSI sedang mempersiapkan langkah besar dengan menambahkan pemain diaspora ke dalam skuad timnas Indonesia. Setelah Martin Paes, ada kabar bahwa akan ada pemain diaspora lainnya yang tengah menjalani proses naturalisasi. Arya Mahendra Sinulinga dalam unggahan video terbaru yang tayang di kanal YouTube-nya menjelaskan bahwa proses naturalisasi sedang berjalan. Langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran proses dan menghindari ekspektasi yang berlebihan sebelum semuanya selesai. Banyak penggemar sepak bola atau netizen memberikan pendapatnya bahwa pemain tersebut adalah Ula Romeni dan Mauro Zijostra. Salah satu nama yang ramai diperbincangkan adalah Ula Romeni, penyerang FC Utrecht yang bermain di Eredivisie, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Spekulasi mengenai kedekatannya dengan timnas Indonesia semakin menguat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat mengikuti akun Instagram sang pemain. Timnas Indonesia dikabarkan akan mendapatkan tambahan amunisi baru. Saat ini PSSI tengah memproses para pemain keturunan untuk memperkuat skuad tim berjulukan Garuda itu. Sosok bintang Eropa digadang-gadang bakal jadi bagian timnas Indonesia adalah Ula Romeni dan Mauro Zijostra. Nama terakhir bahkan disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meskipun demikian, Arya enggan mengungkapkan identitas sang pemain. Jika benar terrealisasi, kehadiran pemain diaspora itu tentu akan berdampak sangat positif bagi timnas Indonesia untuk berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa sosok Ula Romeni dan Mauro Zijostra? Berikut bola.com menyajikan ulasannya. Ula Romeni berusia 24 tahun. Saat ini dia memperkuat klub ternama Belanda, FC Utrecht. Penyerang kelahiran Nijmegen, Belanda itu bergabung ke klub tersebut pada medio Juni 2023. Musim lalu, pemain berpostur 185 cm itu mencatat 18 pertandingan dengan menorehkan sebiji gol. Sedangkan pada musim 2024-2025, Ula Romeni dimainkan dalam 2 pekan awal Eredivisie dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Mauro Zijostra kini berseragam FC Volendam U21, klub kasta kedua Liga Belanda. Mauro 2 tahun lebih muda dari Ula Romeni.
Pada 9 November nanti, dia tepat berumur 22 tahun. Mauro Zylstra pindah ke FC Volendam U21 per 1 Juli 2024. Pada musim lalu, saat berbaju NEC Nijmegen U21, striker berpostur 188 cm itu sukses membukukan 9 gol dari 19 laga sepanjang musim 2023-2024. Gelandang FC Eindhoven U21, Loïc Schiffer menegaskan siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia akan sangat senang andai itu bisa terjadi. Pemain asing asal Belanda Loïc Schiffer menyampaikan keinginan untuk membela timnas Indonesia ketika diwawancara YouTuber Yusa Nugraha. Video wawancara itu telah diunggah pada Jumat, 23 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Menurut Loïc Schiffer, rencana untuk membela timnas Indonesia muncul menyusul sengitnya persaingan untuk masuk skuad utama timnas Belanda. Dia tidak menampik Indonesia sebagai alternatif tim nasional yang bagus andai dirinya tidak mendapat panggilan Belanda. Loïc Schiffer yang mengaku mengidolai winger Al Hilal dan timnas Brasil, Neymar, memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Dengan usianya yang masih 19 tahun dan bermain untuk tim Liga Belanda, FC Eindhoven, kehadiran Loïc Schiffer bisa jadi tambahan berharga untuk timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang maupun winger, Loïc Schiffer akan menambah dinamisnya kekuatan Garuda terkhusus di lini serang. Jumlah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi semakin bertambah. Hal itu diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menyebut sang pemain tengah menjalani proses naturalisasi. Namun, Arya enggan mengungkapkan sosok pemain tersebut. Arya Sinulinga enggan mengungkapkan nama pemain keturunan yang dimaksud, sampai dokumen yang diperlukan selesai disiapkan. Menurut Arya Sinulinga, calon pemain naturalisasi itu akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain harus menjalani serangkaian proses sebelum mendapatkan paspor Indonesia. Selain itu, calon pemain naturalisasi itu juga akan menjalani sidang di DPR RI dan juga menjalani sumpah janji setia di Kemenkumham RI. Beberapa nama sebelumnya sempat santer diisukan untuk segera menjalani proses naturalisasi. Misalnya striker keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat FC Utrecht, Ulla Romeni. Kevin Dix juga sempat disebut tertarik untuk menjadi WNI. Bek kanan satu ini masih bermain di Denmark bersama FC Copenhagen. Kemudian ada Emil Audero Mulyadi. Ex-kiper Inter Milan dan Juventus itu beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beberapa pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain-pemain calon naturalisasi ini disebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3 hingga 7 September 2024. Arya Sinulinga tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud, namun Okezone coba memprediksinya berdasarkan rumor yang tersebar luas beberapa akhir belakangan ini. Mauro Zylstra mengaku kepada ex-pesepak bola Indonesia di Belanda, Yusa Nugraha, sudah mengirimkan seluruh berkas naturalisasinya kepada PSSI. Penyerang 19 tahun ini tinggal menunggu panggilan PSSI untuk hadir di Indonesia. Kehadiran runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu diharapkan dapat meningkatkan ketajaman skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua, Dion Marks disebut manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki, akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Namun, pemain yang biasa beroperasi sebagai pemain belakang ini tak langsung diproyeksikan membela timnas Indonesia senior, melainkan tim U20 lebih dulu. Terakhir ada sosok Ulla Romeni yang paling dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Ulla Romeni dinilai sebagai sosok yang akan menghentikan paceklik gol di lini depan timnas Indonesia. Penyerang 24 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 saja, Ulla Romeni telah mengemas 2 gol dari 2 laga awal bersama FC Utrecht. Timnas Indonesia mendapat kucuran dana segar dari Bank Mandiri sebesar 80 miliar rupiah hasil dari kerja sama selama 1 tahun.
Pemberian dana tersebut diungkap dalam acara tanda tangan kerja sama antara Garuda Sepak Bola Indonesia sebagai anak perusahaan PSSI dengan Mandiri di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024, siang. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan ini merupakan bentuk dukungan mereka ke Timnas Indonesia. Mereka berharap prestasi Timnas bisa terkatrol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas dukungan yang meringankan PSSI untuk menjalankan semua program Timnas Indonesia di semua level usia dan kategori. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang turut hadir dalam acara tersebut merasa senang. Dukungan seperti ini diyakininya membuat Timnas akan semakin baik ke depannya. Shin mengisahkan, Timnas Korea Selatan juga mendapat dukungan demikian. Bahkan durasinya sudah hampir 30 tahun. Ini yang menjadi salah satu alasan Korea bisa sukses. Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat sewaan alias charter peristiwa untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai petualangan baru dengan menjalani laga tandang terlebih dahulu melawan Arab Saudi. Pertandingan ini pun akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tim asuhan Shin Tae-yong pun langsung pulang untuk menuju tanah air demi pertandingan kedua. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024 mendatang. PSSI pun menyewa pesawat demi melancarkan perjalanan Timnas Indonesia. Meski sudah pernah dilakukan oleh PSSI, ternyata media Korea, Best 11 terkejut atas pesawat charter yang akan digunakan Timnas Indonesia ini. Timnas Indonesia berencana menyewa penerbangan untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September karena tak bisa menghindari perjalanan jarak jauh, tulis media Korea, Best 11 dikutip Kamis, 22 Agustus 2024. Tak hanya untuk memudahkan perjalanan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand CS pun bisa mendapatkan keuntungan lain. Sebut saja penerbangan yang tak digabungkan dengan pesawat komersil sehingga tak akan bertemu dengan penumpang lain. Pemain sepak bola asing Mees Hilgers angkat suara setelah diminta mantan pemain PSV Eindhoven, Joshua Brenet, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bek 22 tahun itu menaruh emoji mata ketika didorong Joshua Brenet untuk membela skuad Garuda. Kebanggaan Indonesia, Indonesia membutuhkan Anda, ayo, kata Joshua Brenet di kolom komentar Instagram Mees Hilgers. Mees Hilgers membalas komentar di atas dengan menampilkan emoji mata. Belum diketahui secara pasti apa maksud dari balasan ex-pemain Timnas Belanda U21 tersebut. Namun, apa yang disampaikan Joshua Brenet dinilai banyak pihak sebagai bentuk sarkasme. Joshua Brenet yang merupakan rekan setim Mees Hilgers di FC Twente pada 2022 hingga 2024 dinilai paham banyak pencinta sepak bola Indonesia yang seakan mengemis meminta Mees Hilgers memperkuat skuad Garuda. Menarik menanti apakah Mees Hilgers tertarik membela Timnas Indonesia atau tidak. Jika Mees Hilgers tertarik membela Timnas Indonesia, tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda. Mees Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan terbaik Indonesia di posisi bek tengah. Masih berusia muda, Mees Hilgers sukses menembus jajaran inti di skuad FC Twente, klub yang finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025. Sosok striker muda asal Belanda, Mauro Zijlstra digadang tinggal selangkah lagi berseragam Timnas Indonesia. Mauro yang merupakan pemain versatile diproyeksikan jadi amunisi baru Timnas Indonesia di lini serang. Lantas berapa nilai pasar yang dimiliki Mauro Zijlstra saat ini? Dikutip dari Transfermarkt, pemain berusia 20 tahun itu saat ini terdata sebagai pemain dari FC Volendam U21 sejak 1 Juli 2024 lalu. Walau begitu, urung diketahui harga pasar sang pemain karena belum masuk ke bursa pemain profesional untuk klub senior. Sebagai striker, Mauro Zijlstra termasuk memiliki reputasi ciamik. Ia tercatat telah bermain di 13 laga untuk kelompok umur U21 di Liga 1 dan 6 kali untuk U21 di Liga 2 Belanda. Musim lalu ketika masih memperkuat NEC Nijmegen U21, ia telah bermain dalam 19 pertandingan. Dari jumlah itu, ia telah mencatatkan sebanyak 9 gol.
Mauro Zildjian diketahui memiliki tinggi badan 1,88 meter atau lebih tinggi 1 meter bila bersanding dengan Rafael Struijk yang diketahui memiliki tinggi badan 1,87 meter. Karir profesionalnya dimulai dari tim muda AS Alkmaar. Kemudian pada 2019 ia bergabung bersama AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, ia telah bermain di sejumlah kategori umur yakni U17, U18 hingga U21. Lalu pada musim 2022-2023, Mauro pindah ke NEC Nijmegen U21 hingga kemudian kini memperkuat FC Volendam U21. Pesepak bola asal Belanda Ola Romeni tidak bisa berhenti mencetak gol. Untuk kedua kalinya secara beruntun, penyerang keturunan Indonesia itu mencatatkan namanya di papan skor buat FC Utrecht. Beberapa waktu lalu, ketika FC Utrecht menantang tuan rumah SC Heerenveen dalam pekan kedua Eredivisie 2024-2025 di AB Lenstra Stadion, Heerenveen, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, malam WIB, Ola Romeni membobol gawang lawan pada menit ketiga. Menerima umpan pasten Aronson yang bermula dari sepak pojok dan berujung kemelut di kotak penalti SC Heerenveen, Ola Romeni tinggal menyontek bola matang. Namun, SC Heerenveen mampu membalas lewat Jacob Trensko pada menit ke-82 sehingga gol Ola Romeni gagal berbuah kemenangan untuk FC Utrecht. Ola Romeni yang bermain sebagai starter sebagai gelandang sayap kanan, menerima kartu kuning pada menit ke-64 dan digantikan oleh Taylor Booth pada menit ke-91. Gol ini menjadi yang kedua untuk Ola Romeni, dalam dua pertandingan FC Utrecht di Eredivisie. Pada pekan lalu, striker yang bikin timnas Indonesia naksir ini menggetarkan gawang PEC Zwolle. Sementara itu, Sandy Walsh yang berstatus pemain timnas Indonesia, kembali hanya menjadi pemain cadangan ketika KV Mechelen bertanding di Liga Belgia. Dalam beberapa hari terakhir nama Tristan Goijer mengemuka sebagai calon naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Bintang muda kelahiran Rotterdam ini digadang-gadang menjadi penerus tongkat estafet naturalisasi untuk tim Garuda. Tristan Goijer memang tengah mencuri perhatian. Pemain Ajax itu digadang-gadang sebagai salah satu kandidat potensial menyusul deretan pemain kelahiran Belanda yang akan membela timnas Indonesia. Tristan Goijer adalah jebolan Akademi FC Almere. Setelah menembus tim utama Ajax pada 2023, kini Tristan Goijer tengah dipinjamkan ke klub PEC Zwolle. Sebagai pemain muda, jelas Tristan Goijer menginginkan menit bermain yang lebih banyak demi mengembangkan performa yang dimilikinya. Memenuhi peminjaman ke PEC Zwolle menjadi cara yang optimal baginya agar bisa lebih baik. Memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku, Tristan Goijer kini memiliki kesempatan untuk menyusul pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Justin Huber, Ragnar Oratmangoen, dan masih banyak yang lain, untuk bisa membela timnas Indonesia di kancah internasional. Pemain yang kini berstatus pinjaman di skuad PEC Zwolle itu mengaku sudah dihubungi PSSI terkait rencana naturalisasi. Ia juga memberikan sinyal membuka kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya sudah pernah dikontak PSSI untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang kemudian dibatalkan kegiatannya di Indonesia dan dipindah ke Argentina. Kini rumor naturalisasinya kembali mencuat. Tristan Goijer mengaku sudah ada pendekatan yang dilakukan PSSI. Ia pun tidak ragu memberikan sinyal positif untuk bisa memperkuat tim Garuda. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan buka suara soal sosok yang harus dinaturalisasi, antara Ola Romeni dan Mauro Zildjian, untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Menurut pria yang karib di Saparopan tersebut, jika memang memungkinkan, kedua pemain ini harus diambil semua. Sempat muncul sejumlah rumor soal sosok pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dari sekian banyak kandidat, ada dua yang dinilai peluangnya paling besar. Mereka adalah Ola Romeni dan Mauro Zildjian. Mauro Zildjian disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Saat ini, ia tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia. Sementara itu, Romeni, kendati tak terekspos, disebut sudah menjalin komunikasi dengan tim dari PSSI. Ia bahkan sudah saling mengikuti akun Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Ropan, Ola merupakan sosok pemain yang bagus. Terbukti, dalam dua penampilan di Eredivisie 2024, ia mencetak 2 gol.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh bernapas lega karena skuad Garuda akan segera kedatangan 3 sosok yang bisa menjadi mesin gol di masa depan. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI telah melakukan banyak proses naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad Timnas Indonesia.